kami dari kelompok 13 akan membahas tentang contoh penerapan pengembangan nilai agama dan moral. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Makfira Ulfa, mahasiswa pascasarjana program studi pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian nilai agama dan moral. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah harga. Sedangkan menurut Horrocks 1976, nilai adalah segala sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Jadi nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan perlu, yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mewujudkannya. Nah, pengertian yang kedua yaitu pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari dua suku kata, yaitu a artinya tidak, yang kedua gama artinya kacau. Nah, jika digabungkan keduanya, maka berarti tidak kacau. Jadi agama adalah sistem yang mengatur segala aspek dalam kehidupan agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai norma dan aturan yang ada. Yang ketiga yaitu pengertian moral. Moral dalam bahasa Latin yang artinya tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, moral artinya etika. Dalam bahasa Arab, moral artinya akhlak. Dalam bahasa Indonesia, moral artinya kesusilaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa moral adalah segala sesuatu yang dianggap baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Nah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risna, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas Pasca Sarjana UNM Makassar. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang pengembangan nilai agama dan moral. Pengembangan nilai agama dan moral erat kaitannya dengan budi pekerti, sopan santun, dan kemauan melakukan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Colbert, perkembangan moral anak usia dini berada pada tingkatan yang paling dasar yang disebut dengan penalaran moral prakonvensional. Pada tingkat ini, anak belum mampu menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral secara kokoh. Namun, ada sebagian anak usia dini yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya yang positif dan negatif. Perkembangan nilai agama dan moral anak dapat dikembangkan melalui berbagai metode. Yang pertama yaitu metode bercerita. Nah, metode bercerita ini untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan alat peraga. Yang kedua yaitu metode bernyanyi. Nah, metode bernyanyi ini merupakan pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak atau peserta didik menjadi senang dan bergembira. Yang ketiga yaitu metode bersyair. Nah, metode bersyair ini mampu membuat anak senang, gembira, dan bahagia, yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin melakukan. Metode yang keempat yaitu metode karya wisata. Nah, pada metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan pendidikan anak usia dini yang sesuai kebutuhannya. Seperti pada tema binatang, anak-anak mengunjungi kebun binatang. Yang kelima, metode bermain. Pada metode ini bertujuan untuk mengembangkan nilai moral anak seperti mau mengalah, bekerja sama, budaya antri, tolong-menolong, dan sikap menghormati teman. Metode yang keenam yaitu metode outbound. Metode ini diharapkan anak mampu menyatu dengan alam. Yang ketujuh yaitu metode main peran.
Diharapkan anak mampu mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan. Metode yang ke-8 yaitu metode diskusi. Misalnya, suatu peristiwa, kemudian anak-anak diminta untuk mendiskusikan peristiwa tersebut, seperti bertanya mengapa, bagaimana, kenapa, dan lain sebagainya. Metode yang ke-9 yaitu metode keteladanan. Guru yang ideal mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya, menjadi fasilitator, menjadi pemimpin, serta menjadi orang tua yang bisa ditiru dan digugu setiap tingkah lakunya. Nah, itulah tadi materi tentang pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anugrah Pratiwi Hapaiduka, mahasiswi program studi pasca sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Baik, berikut adalah contoh penerapan nilai agama dan moral pada Ananda TKA. Misalnya, yang pertama adalah mengaji. Lalu selanjutnya sholat berjamaah, kemudian mengantri pada saat akan mengambil alat sholat. Ketiga, selanjutnya yaitu meminta maaf ketika setelah melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir adalah menyanyikan lagu-lagu keagamaan atau lagu-lagu yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita beralih kepada contoh penerapan nilai agama dan moral Ananda TKB. Misalnya yang pertama, Ananda akan mengantri pada saat akan melakukan wudhu. Yang kedua, Ananda akan berdoa bersama setelah makan. Yang ketiga, Ananda melakukan praktik bersama sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Selanjutnya, Ananda membantu teman-temannya dalam merapikan sandal, sepatu, ataupun alat dan bahan yang telah digunakan dalam berkegiatan. Yang terakhir adalah Ananda melakukan murojaah hafalan bersama-sama. Nah, itulah tadi contoh dari penerapan nilai agama dan moral terhadap Ananda TKA dan Ananda TKB. Inilah akhir dari pemaparan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.